Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, segala puji kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama sekali nikmat Islam dan iman, dan sholawat serta salam bagi junjungan kita, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini dalam rangka menuju bulan Ramadan, kita mempersiapkan banyak hal yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa kita lakukan agar optimal di bulan Ramadan, termasuk memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran, Kitabullah, huda lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Setelah mungkin dari kita ini ada yang mendapati Quran kita berdebu karena telah setahun tidak dijamah, tidak dipegang, tidak dibaca, kita memohon ampun pada Allah atas perkara itu. Dan Ramadan itu adalah great reset, yang mana para pecinta teori konspirasi itu mengatakan ada great reset di dunia ini, dan ternyata umat Islam Allah karuniai great resetnya setiap tahun, yaitu di bulan Ramadan. Karena apa-apa yang membuat kita itu capek, letih, sedih, susah selama setahun, dan kita menambang banyak sekali dosa, Allah berikan 1 bulan penuh itu untuk meriset diri kita agar kita kembali ke jalan Allah Ta'ala. Tidak ada embel-embel lainnya, tidak berniat untuk pamer mobil terbaru nanti waktu lebaran. Tidak usah ikhtiarkan yang aneh-aneh, ikhtiarkan yang mudah-mudah saja. Siapa tahu Allah mudahkan kita sekalian untuk mempersiapkan nanti beras zakat fitrah. Siapkan sejak sekarang. Andai sebagian dari kita berkata pada diri sendiri atau pada manusia yang lain, dikatakan saya sendiri aja butuh zakat, kenapa saya harus berzakat? Cukuplah bagi kita untuk malu, nuwun sewu, menerima zakat. Kita ikhtiarkan tahun ini kita berzakat, dan dimulai sejak hari ini. Insya Allah niat yang mulia itu pasti Allah ijabah. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu berdasarkan niat. Kalau niat kita memang ikhlas ingin bisa membayar zakat di tahun ini, insya Allah Allah pasti ijabah. Tapi diniatkan sejak sekarang. Belum lagi nanti mungkin kita terpikir 3 bulan setelah Ramadan akan ada Dzulhijjah, ada Idul Kurban. Kemarin kita hanya menerima daging, sekarang usahakan kita yang berkorban. Dimulai nabung sejak hari ini. Apa iya Allah yang maha kaya, Allah yang khairur razikin, sebaik-baik memberi rezeki, tidak mampu mengijabah kita untuk berniat berkorban? Tidak mungkin.
Kesungguhan hati kita lah yang Allah lihat, karena Allah Al-Latif, Allah Maha Lembut. Allah Maha Lembut melihat hati-hati hambanya, dan Allah pasti tahu mana hambanya yang tulus ingin mendekat pada Allah dan mana hambanya yang tidak mau dengan ikhlas tulus mendekat pada Allah Ta'ala. Jamaah salat yang dirahmati Allah, ini bukan ranah suudon. Kalau antar manusia iya. Yang jadi masalah seringkali Allah itu dipersonifikasikan seperti manusia. Bahkan ada yang berkata, kenapa Allah kok bikin saya susah? Kita jawab, rumusnya bukan Allah bikin kita susah, dosa-dosa kitalah yang membuat kita itu susah. Kita tahu ada paku di jalan tidak disingkirkan, nanti teman kita yang lain walaupun tidak kenal atau mungkin kenal kena paku, kasihan. Sementara Rasulullah SAW bersabda yang artinya selemah-lemah iman itu adalah tingkatan yang paling rendah dari iman itu adalah menyingkirkan rintangan di jalan. Sebagai seorang muslimin, apalagi mukminin, hal seperti itu sudah mafhum. Tahu paku ada, kita nggak mau kena, ya supaya saudara kita yang lain nggak kena, ya singkirkan. Itu baru contoh kecil. Kita belum berbicara perkara nanti warung buka, ada orang Islam makan di bulan puasa, tidak punya malu, naudzubillah. Hal-hal seperti ini meresahkan hati kita setiap tahun, setiap saat. Dan musuh bebuyutan kita tetap sama, yaitu yang pertama syaitan yang mengajak pada keburukan, membisikkan was-was dan keburukan. Yang kedua hawa nafsu yang dituruti. Orang di bulan Ramadan besok mau buka, dia tegel untuk mengkhianati Allah, tidak puasa di bulan Ramadan. Penyebabnya apa? Setan sudah dibelenggu. Penyebabnya adalah hawa nafsu yang dituruti. Jamaah salat yang dirahmati Allah, hal-hal seperti ini telah menjadi rumusan yang Allah berikan sebagai jalan keluar bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang berislam. Maka persiapkanlah diri kita baik-baik untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan. Jangan cuek, jangan bilang Ramadan gak Ramadan ya saya tetap aja gak punya uang. La haula wala quwata illa billah. Kita memiliki Allah Al-Ghaniyyu yang maha kaya. Tidak mungkin Allah menyanyiakan kita sampai gak bisa apa-apa. Tidak mungkin. Lah saya masih saja susah, itu salah kita sendiri, bukan salah Allah. Dan salah satu dosa besar dari sekian banyak dosa besar adalah suudon sama Allah, berprasangka buruk sama Allah. Contoh prasangka buruk sama Allah tuh seperti ini. Kenapa kok hidup saya sampai hari ini susah? Allah itu nggak suka sama saya. Ini adalah satu contoh dari prasangka buruk. Prasangka buruk yang lain contohnya adalah si fulan tidak pernah sholat, puasa nggak pernah, hidupnya enak, kaya. Saya sholat terus nggak kaya-kaya. Ini contoh lain dari suudzon pada Allah. Naudzubillahi min dzalik. Jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah. Dan bulan Ramadan inilah diharapkan Allah memberikan kita harapan agar kita kembali ke jalannya Allah yang terang benderang. Yang kita minta setiap kali kita sholat apa? Ihdinas shiratal mustaqim. Kita waktu sholat baca, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi disuruh puasa nggak mau. Saya capek, kerja saya keras, masa kamu nggak tahu? Dan seterusnya dan seterusnya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat, yaitu jalannya para syuhada, jalannya para sahabat, jalannya para nabi dan para rasul. Itulah satu-satunya jalan kita selamat di dunia dan akhirat. Tidak ada jalan lain kecuali jalan yang Allah kehendaki. Jamaah salat yang dirahmati Allah,
Semoga persiapan-persiapan menjelang bulan Ramadan ini kita lebih siap dan lebih kuat imannya. Jangan lupa peduli dengan kitabullah Al-Quran, buka kembali, baca sekali lagi, baca supaya siap nanti di bulan Ramadan setiap hari bisa merasakan lezatnya mengaji. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa dimanfaatkan dan dipraktekkan. Semoga Allah ampuni dosa kita sekalian, kaum muslimin dan mukminin di mana tempat berada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.